Alhamdulillah, Bapak, Ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ramadan pertama, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah. Kemudian kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih Allah kabulkan doa kita. Sehingga Bapak Ibu, sebelum Ramadan kemarin kita sering berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah, panjangkanlah umur kami sehingga kami bisa memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah dikabulkan oleh Allah. Apakah kita full di Ramadan ini? Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan full. Amin. Amin, amin. Kalau tidak dipas, saya mengaminkan tidak jauh. Ya, mudah-mudahan. Ya. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, datangkanlah awal Ramadan kepada kami bil yumni wal iman, dengan ketenangan dan kekuatan iman, wassalama, dengan keselamatan, wal Islam, dan juga dengan ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, semakin banyak kita berdoa, insyaallah peluang dikabulkan doa itu semakin besar. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam surah Al-Baqarah Allah tegaskan, maka apabila hamba-Ku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka katakanlah aku ini dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan aku kabulkan permintaan hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka sebagai hamba, laksanakanlah perintah Allah dan berimanlah kepada Allah. Ini syarat doa dikabulkan. Kita laksanakan perintah Allah, kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita akan dikabulkan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali kita bisa mendapati Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terindah ya dalam hidup kita. Bisa kita maksimalkan, bisa kita fullkan, bisa kita kuatkan azam kita, tekad kita untuk mengisi malamnya dan mengisi siangnya dengan aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan sebagaimana kita sampaikan malam tadi, sangat bersyukur sekali kita dijadikan sebagai umat Muhammad. Karena bahkan dalam sebuah riwayat, pernah suatu ketika Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan, ya, beliau sedang berjalan di sebuah perbukitan. Kemudian ketika itu Nabi Isa melihat ada sebuah batu permata, ya, besar. Kemudian sangat mengkilau, ya, bercahaya, bersinar batu ini, sehingga Nabi Isa takjub melihatnya. Dan ternyata di dalam batu yang besar itu ada seorang hamba Allah, ada seorang manusia yang tugasnya hanya beribadah di dalam batu tersebut, di dalam permata tadi. Kemudian Nabi Isa bertanya, "Ya Allah, sudah berapa lamakah dia di sini?"
dia beribadah ternyata sudah lebih 400 tahun. Berzikir Bapak Ibu, berzikir, ibadah 400 tahun. Besar nggak pahalanya Bapak Ibu? Nggak? Besar. Besar pahalanya. Ya, 400 tahun. Panjang umurnya. Kita nggak sampai. Ya, kan 400, 100 jarang kita temukan sekarang. Nah, kata Nabi Isa, wahai Allah, ini luar biasa ibadah hamba-Mu ini ya Allah. Iya, kata Allah. Tetapi ada ibadah yang lebih luar biasa lagi daripada ini, kata Allah. Itu adalah ibadah yang dilakukan oleh umatnya Muhammad. Zikir, sholat yang dilakukan oleh umatnya Muhammad ini lebih dahsyat lagi pahalanya daripada ibadah 400 tahun yang dilakukan oleh hamba Allah tadi. Nah, sehingga ada yang seperti itu ya Allah. Ada, kata Allah sama Nabi Isa alaihissalam. Bahkan pada saat itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau bisa jadikanlah aku umatnya Muhammad. Subhanallah. Nabi Isa sendiri mau menjadi umatnya Muhammad. Kenapa? Karena keutamaan ibadah, keutamaan amalan-amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Muhammad. Nah, maka bersyukur besar kita Bapak Ibu. Bersyukur kita bisa kita sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Apalagi dalam riwayat yang lain, ketika memasuki bulan Ramadan, ini pahala berlipat-lipat ini. Inilah yang membuat umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu ngiler, kepingin menjadi umat Muhammad. Keutamaan banyak fadilah yang diberikan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Isa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Maka Nabi Isa dijadikan sebagai umat Muhammad. Makanya sampai sekarang nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun menegakkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat Nabi Isa, ya, dan beliau ingin jadi umatnya Muhammad. Luar biasa Bapak. Maka alhamdulillah bersyukur sekali kita hidup di zaman ini. Walaupun ini sudah akhir zaman, ya, ini sudah akhir zaman nih Bapak. Tak lama lagi nih, siap-siap lah. Ya, baik yang jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak fadilah, banyak keutamaan yang diberikan kepada umatnya Muhammad, terutama di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyisipkan, ya, meletakkan satu malam yang sangat mulia, satu malam yang sangat istimewa, yaitu di malam-malam bulan Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Ini kita sampaikan dari sekarang, ya. Lailatul Qadar ini juga termasuk malam yang istimewa, dan ini juga ada asbab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan malam Qadar ini kepada umat Muhammad? Umat-umat yang lain tak dikasih. Nabi-nabi yang lain tak dikasih. Tapi kepada Nabi Muhammad dikasih. Ya, sejarahnya seperti tadi. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan para sahabat. Maka Nabi bercerita, wahai sahabatku, dengarkanlah oleh kalian. Di zaman Nabi Musa ada seorang wali Allah, seorang hamba Allah yang giat beribadah. Siang harinya dia berperang di jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian di malam hari dia sujud, dia ruku, dia berzikir, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti
berzikir kepada Allah. Setiap gerakannya, setiap lafaz kata yang keluar dari mulutnya bernilai ibadah semuanya Bapak Ibu. Tak ada yang sia-sia. 1 detik dari hidupnya tadi tak ada yang sia-sia. Ya. Dalam riwayat lain namanya Sam'un al-Ghazi, ya. Sam'un al-Ghazi itu nama hamba Allah tersebut. Nah, para sahabat pada saat itu takjub ya melihat amalannya. Ya. Umur Sam'un al-Ghazi tadi kurang lebih 83 tahun, ya. Kalau dibagikan ke bulan kurang lebih 1000 bulan lah. Nah, itulah ayat tadi itu Al-Qadar. Nah, maka para sahabat takjub, ya Rasulullah, betapa banyak, betapa tinggi nilai amalan sahabat tersebut, Sam'un al-Ghazi tersebut ya Rasulullah. Kami kepingin ya Rasulullah, pingin sahabat, pingin seperti itu. Setiap hari berjihad, berperang melawan musuh Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika masuk waktu malam, dia berzikir, sibuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin seperti itu ya Rasulullah. Sambil menangis, sahabat kepingin, ya, kepingin beribadah seperti ibadahnya Sam'un al-Ghazi. Maka ketika itu Rasul berdoa. Rasul berdoa curhat kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya umur umatku sangatlah pendek-pendek. Dia pendek umurnya 60 sampai 70. Kemudian badan mereka sangat lemah-lemah, fisik mereka lemah. Tak mungkin mereka bisa menyamai ibadahnya Sam'un al-Ghazi. Tak mungkin mereka bisa menandingi ibadahnya Sam'un al-Ghazi. Ya Rasulullah, ya Allah, berikanlah, seperti itulah, berikanlah jawaban untuk sahabat-sahabatku ini. Maka ketika itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, turunlah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini sebagai jawaban atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harapan dari para sahabat. Maka setelah turun ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah, wahai para sahabatku, jangan cemas. Allah berikan satu anugerah keistimewaan kepada kita, yaitu malam Qadar. Malam Qadar ini bagi yang beribadah pada malam itu, berzikir pada malam itu, sholat pada malam itu, sedekah pada malam itu, ya, i'tikaf, berdoa pada malam itu, maka nilai ibadahnya lebih utama daripada beribadah 1000 bulan, alfi syahr. Dari sinilah sejarahnya. Maka Bapak Ibu, ketika Ramadan masuk, ini permata yang harus kita incar. Ini hal terpenting yang harus kita cari, ya, bukan yang lain-lain. Kalau puasa udah jelas, ya. Tapi yang satu ini, Lailatul Qadar, yang harus kita cari. Makanya Rasul katakan i'tikaf, ya, di 10 malam terakhir Rasul itu mengencangkan kain sarungnya, menguatkan ikat pinggangnya. Kenapa? Beliau fokus beribadah. Kita kadang terbalik. Menjelang 10 terakhir Ramadan, kain sarung buka, siap-siap pulang kampung, ya kan? Sibuk dengan kue segala macam. Ini kita sampaikan di awal-awal supaya kita pahami, ya. Mari sama-sama kita maksimalkan, ya. Di siang harinya kita berpuasa, tilawah, tadarus, ya. Di malam hari kita tarawih. Kemudian di sini juga di masjid kita ada program Bapak Ibu tahajud
alhamdulillah sudah berjalan tadi jam 3 sampai jam 4. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung, 1 juz 1 malam ya. Kita ramaikan dalam rangka mensyiarkan ya, menghidupkan ibadah di masjid kita. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, boleh sahur di sini juga boleh, bawa nasi sendiri dari rumah. Ya. Karena untuk sahur sampai nanti 10 malam terakhir ya. Insyaallah ya, untuk menambah amalan kita. Ya tadi alhamdulillah banyak pesertanya. Rami. Yang remaja ada sekitar 8 orang remaja. Yang bapak-bapak ada sekitar 3 atau 4. Alhamdulillah. Ini kalau dibandingkan dengan ini masih kalah ya. Banyak nih. Coba ya. Kita niatkan, ya kita azamkan, ya. Kenapa? Kita mau memaksimalkan, ya. Dan jangan dipaksakan. Ini kan sunnah. Ya, kita hanya menyampaikan fadilahnya luar biasa, ya. Apalagi di sepertiga malam terakhir itu dahsyat, ya. Doa dikabulkan dan bahkan sangat bagus pengaruh terhadap kesehatan kita, ya. Ketika kita bangun di sepertiga malam, jam 2, jam 3, itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Apalagi kita sholat pada saat itu, gerakan keluar keringat, ya. Kemudian lama berdirinya, lama rukunya, insya Allah ya, akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Baik, hadirin jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan, keistimewaan yang Allah sediakan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Baik, hadirin jemaah yang berbahagia, ini adalah hari pertama di bulan Ramadan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan ibadah puasa, ya. Satu, bagi yang jarang berpuasa sunnah, jarang puasa Senin Kamis, ingat-ingat, jangan nanti pulang ke rumah dari sini minum kita kan, banyak kasus terjadi, ya. Lupa. Kalau lupa tak apa-apa, kalau pura-pura lupa itu bahaya, ya. Nanti akan ada informasi-informasi, istilahnya, kamu tadi lupa ya puasa, teruskan puasanya. Kalau betul-betul lupa, ya, lupa kita misalnya nih hari pertama, kedua biasanya sering terjadi, ya. Awak biasa pulang subuh di rumah, rasa dio teh kan, ala doa ini langsung keluar. Kalau lupa silahkan, apa-apa, jangan pura-pura lupa. Ini penting kita sampaikan. Nah, berikutnya, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah suatu kewajiban, suatu rukun dalam Islam. Tidak boleh kita tinggalkan, ya. Tidak boleh kita tinggalkan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka sampai kapanpun kita berpuasa tidak akan bisa menggantinya Bapak Ibu. Misalnya nih, kita tinggalkan dengan sengaja, anak puasa lah hari ini, malas, kan sengaja tuh. Maka puasa pun kita seumur hidup kita Bapak Ibu takkan pernah bisa mengganti puasa yang kita tinggalkan dengan sengaja. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya ditanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita, jangan mereka anggap sepele, jangan mereka anggap remeh. Ya, kadang kita sebagai orang tua kadang-kadang kurang perhatian juga. Ya, kalau disuruh puasa tidak ada puasa mana-mana, kan? Terus diingatkan, apalagi mereka sudah balik, sudah dewasa, ini dosa mereka tanggung sendiri. Di puasa ini wajib, tidak boleh kita tinggalkan kalau tidak ada halangan syar'i. Tapi kalau ada suatu hal, ya, yang barangkali diizinkan oleh syariat, maka boleh kita tidak berpuasa. Dan itu pun ada konsekuensi hukum.
Contoh Bapak Ibu, kita misalnya punya penyakit, ya, punya penyakit. Nah, penyakit ini parah. Kalau kita berpuasa, bisa jadi penyakitnya tambah parah. Atau misalnya penyakit kita itu membuat kita tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh kita tidak berpuasa pada saat kita sakit. Akan tetapi konsekuensi hukum ganti di hari yang lain. Ini Bapak Ibu, ganti di hari yang lain. Ya, kalau sakitnya itu misalnya masih ada harapan sembuh, maka hukumnya ganti di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya sudah lama, sudah bertahun-tahun, tipis harapan sembuhnya, maka ini baru boleh fidyah. Ini misalnya Bapak nih umur sudah 85 tahun, sakit sudah terbaring udah 2 tahun. Nah, tipis harapan sembuh. Bukan berarti kita pesimis, bukan. Ya, kita perhatikan dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, nampaknya susah untuk sembuhnya. Maka orang yang seperti ini, ya, boleh dia tidak berpuasa, tetapi bayarkan fidyahnya. Siapa yang bayarkan? Siapa Bapak Ibu? Keluarganya lah. Jangan dia bilang bayarkan, jelas dia sakit ya kan. Jangan dia tak sanggup ya. Nah, keluarganya lah yang melaksanakan. Nah, ini adalah keringanan bagi orang-orang yang berhalangan untuk berpuasa. Terus siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Ibu-ibu kalau datang tamu bulanan itu tak boleh puasa. Haram hukumnya berpuasa kalau datang haid, karena kita tidak bersih, tidak suci. Terus siapa lagi? Anak ibu ini konsekuensinya ganti di hari yang lain. Jangan dipidiahkan pula. Kemarin berhalangan 7 hari, udah pidiahkan. Tidak bisa pidiah, ganti. Ya. Kemudian siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Tadi orang sakit, ya. Terus perempuan yang berhalangan. Nih yang ketiga, orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Misalnya awak dari Duri mau pulang kampung ke Padang, naik mobil kan? Ya Pak. Ya, pulang kampung kita. Nah, ketika kita musafir tersebut rasanya tidak kuat, ya, rasanya tidak sanggup kita nyetir atau tidak sanggup kita melakukan perjalanan ketika kita dalam keadaan berpuasa, maka boleh kita tidak berpuasa. Ya, tapi konsekuensi hukumnya harus diganti di hari yang lain. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Dalam ayat ya. Dan jika kamu sanggup untuk berpuasa dalam perjalanan tadi, itu lebih baik bagi kamu. Wa antasumu khairul lakum. Aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Jika kamu sanggup berpuasa pada saat musafir tadi, maka itu lebih baik bagi kamu. Nah, nih, terus siapa lagi orang yang yang boleh berbuka? Ya, ada berapa tadi Bapak Ibu? 1. Orang yang sakit. Yang sakitnya ini mempengaruhi ya. Dan sakit-sakit kepala sedikit, tak puasa pula. Sakit gatal-gatal, tak puasa pula kan? Nah, ini apa ini? Cari-cari celah ini, ya. Nih, atau kaki terkilir, kaki awak terkilir, tak puasa lah. Nah, ini salah tafsir. Sakitnya yang bisa membahayakan kesehatannya, membahayakan fisiknya, ya. Atau kalau dia berpuasa penyakitnya bertambah parah. Maka orang yang seperti ini boleh dia tidak berpuasa, tapi konsekuensi hukumnya ganti di hari yang lain. 1. Yang kedua, ibu-ibu yang berhalangan. Bapak ada berhalangan enggak? Enggak kan? Ibu-ibu atau perempuan yang berhalangan. Nah, kemudian ini masih ibu-ibu juga. Mungkin lah ibu-ibu yang baru melahirkan, ya,
atau hamil berat atau sedang menyusui. Nah, boleh juga berbuka, ya, tidak berpuasa dengan catatan itu yang menyusui Bapak Ibu, menyusui, hamil, baru melahirkan, ya, maka ibu-ibu ini boleh tidak berpuasa, tetapi konsekuensi hukumnya ini ulama berbeda pendapat, ya. Ada ulama yang mengatakan itu diganti di hari yang lain, dan ada yang mengatakan bayarkan fidyah. Dan pendapat yang lebih keras lagi, Imam Syafi'i, sudah ganti fidyah, ganti lagi di hari yang lain. Mana yang ibu pilih? Dua-duanya. Dua-duanya. Mari itu Bu. Allah diganti dari yang lain apa yulu fidyah? Bukan ikan lain. Ya. Kenapa ibu ini kadang-kadang susah, apalagi yang muda-muda, ya kan? Nah, tahun ini misalnya dia hamil berat, tak bisa puasa, ya kan? Nah, terus sudah hamil itu menyusui lagi, ya kan? Setahun, 2 tahun menyusui. Setelahnya sedang menyusui pula hamil lagi kan? Nah, berapa tahun tuh rentetan waktunya? 12 tahun lah. 12 tahun. Nah, maka kalau kondisi seperti ini, hamil menyusui, melahirkan menyusui, maka kapan dia mau mengganti? Makanya solusi bayarkan fidyah. Ya, tapi kalau hamilnya berjarak kan, nah itu bisa lah diganti dari yang lain. Nih orang-orang yang boleh tidak berpuasa, itu konsekuensi hukum, bisa dengan fidyah, bisa dengan diganti di hari yang lain. Nah, terus siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Anak-anak. Nah, anak-anak yang belum balik. Kalau sudah balik itu bukan anak-anak lagi namanya. Ya. Kadang ini bagi kita orang tua, ya, anak kita misalnya udah kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP, kadang kita tak pernah menanya, "Nak, kamu udah mimpi basah belum?" Pernah nggak ditanya Bapak Ibu? Enggak kan? Pernah. Ini tanda, ya, tanda seorang anak laki-laki sudah balik, ya, sudah dewasa, sudah mukallaf, sudah terbebani hukum. Kalau sudah terbebani hukum, artinya dia wajib puasa, dia wajib sholat, dia wajib melaksanakan perintah Allah. Kalau dia tidak puasa, maka dosanya sudah ditanggung sendiri. Itu namanya mukallaf, terbebani oleh hukum. Tapi kalau dia anak-anak masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dan belum pernah mimpi basah bagi laki-laki dan belum menstruasi bagi yang perempuan, maka mereka belum dikatakan dewasa, belum balik. Maka orang seperti ini boleh mereka tidak berpuasa. Tapi bagi kita orang tua, jangan ditekankan pula, "Nah, kamu belum balik, nggak usah puasa." Jangan seperti itu pula. Kamu belum dewasa, nggak usah puasa. Untuk pendidikan tarbiyah ini bagus. Mulai dari anak usia TK, kenalkan dia puasa. Nah, ini puasa ini dalam hukum Islam wajib ini. Walaupun dia belum wajib melaksanakan, kita sampaikan kepadanya. Sehingga mulai dari kecil dia sudah terbiasa puasa, biasa sampai besar mudah. Ya. Maka ini yang keempat ya. Orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, anak kecil, ya, anak-anak yang belum balik atau belum puasa. Terus siapa lagi? Orang yang bukan stres, Pak, hilang akal, orang yang hilang akal atau gila, ya. Nah, orang gila tidak wajib puasa, Bapak Ibu. Ya. Kalau ibu tengok nanti ada orang gila berjalan-jalan di tepi jalan itu sambil makan-makan, tidak usah ibu tegur, ya kan? Ya Pak ya, biarkan aja, itu dunianya begitu. Jangan ikut-ikutan pula Bapak Ibu masuk ke dunia dia. Ya?
Tafsirkan aja sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kata Pak Adam, kalau ada nanti orang yang tak berpuasa, dia bukan anak-anak, tidak sakit, tidak berhalangan, ya. Inilah dia barangkali. Ya, tengok Ustaz sehat. Oh iya, bukan anak-anak lagi, udah besar. Tapi dia sembunyi-sembunyi makan di sana. Nah, berarti itulah yang terakhir tadi. Kurang akalnya. Gilo ke depannya. Ya, kenapa jelas Allah katakan ini jelas sejelas-jelasnya bulan Ramadan wajib berpuasa. Ya, tapi dia tak mau berpuasa karena ada akalnya lagi. Dia tidak anak kecil, tidak berhalangan, tidak musafir, tidak sakit, dia sehat, tabuk badannya, tapi tidak puasa. Itu tadi. Kurang akalnya. Boleh dia tidak berpuasa kalau yang gila betulan ya. Yang kurang akal, seperti yang kita contohkan tadi, memang akalnya tidak ada, maka orang seperti ini terbebas dari hukum. Ya. Kalau betulan gilanya, ya, hilang akalnya, dia nggak tahu. Ini senyum-senyum aja sendiri jalan gitu kan. Nah, jadi orang yang gila tadi dia tidak terbebani hukum. Ya, maka kalau ingin tak terbebani hukum, puasa bebas, sholat bebas, itulah solusinya. Ya. Kenapa? Karena hukum ini diperintahkan untuk orang yang punya akal. Ya, orang tak berakal. Ya. Sama seperti ini Bapak Ibu, sholat, misalnya nih Bapak Ibu tertidur, kan hilang akal kita itu tertidur, lewat waktu zuhur. Kapan kita sholat lagi? Pas bangun sholat lagi. Atau misalnya mabuk, orang mabuk hilang akal, tak boleh dia sholat. Kapan dia sholat? Setelah dia sadar. Orang lupa kan hilang. Ini rusak, tertidur, terlupa, hilang akal. Ini keringanan nih. Kapan mereka melakukan kewajiban? Ketika dia bangun, ketika dia ingat, ketika akalnya kembali. Pemilu boleh ke orang gila? Pemilu saja boleh orang gila itu. Berarti ada diakui hak suaranya. Ya. Berarti enggak gila. Tas siapa yang jujurnya? Itu negara. Ya. Kita cerita syariat, hukum Islam. Bebas ya. Bagi orang yang memang hilang akal, orang gila, boleh dia tidak berpuasa. Apakah dia harus ganti dari yang lain? Tidak. Kapan dia mengganti? Ya, dia jauh otaknya tidak waras. Ya. Nah, hadirin jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sekilas tentang puasa. Ya, maka kita pahami bahwasanya puasa ini adalah suatu kewajiban, kita maksimalkan pelaksanaannya, dan ada hal-hal yang membatalkan puasa kita dan membatalkan nilai, ya. Membatalkan puasa dengan membatalkan nilai puasa kita berbeda. Kalau membatalkan puasa, memasukkan suatu benda, suatu makanan, ya, ke mulut kita, atau air kita minum, makanan kita makan, maka ini akan membatalkan puasa kita. Tapi nilai puasa, pahala puasa kita bisa juga batal. Apa yang membatalkannya? Contoh Bapak Ibu, mulut, kata-kata, lisan kita, ya, kita bercengkrama, istilahnya ngobrol dengan teman sebelah, ya, pas pulang dari masjid kita ngobrol-ngobrol, ternyata ada gunjing di dalamnya, ada kebohongan di dalamnya, maka batal pahala puasa kita. Ya. Kemudian melihat dengan syahwat, terus
berdusta, berkata kotor, ya, berkelahi, marah, ini akan mengurangi nilai pahala puasa kita. Jelas Rasul katakan betapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi yang mereka dapatkan hanya rasa haus dan rasa lapar. Dia Bapak Ibu, panen aja puasa awi lapar aja dapat apa halu ada. Maka jaga segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa dan segala sesuatu yang mengurangi, menghilangkan nilai-nilai puasa kita. Insya Allah kita akan mendapatkan puasa yang berkualitas. Mulut dijaga, mata dijaga, pikiran dijaga, hati dijaga, semua dijaga. Ya, bukan hanya makanan saja yang kita pagar, ya, bukan makanan saja yang kita jaga supaya tidak masuk mulut kita, tetapi kata-kata, penglihatan, pemikiran kita semua juga harus terjaga agar pahala puasa kita utuh, ya, dan nilainya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.